Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atina Zaitun Amirul Muzaidin dari kelas 11 DJKT 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 23, yaitu DNS server, master slave server. Nah, pada bab kali ini terdapat beberapa poin. Yang pertama itu konsep master slave DNS server, yang kedua konfigurasi master DNS server, yang ketiga konfigurasi slave DNS server, yang keempat pengujian master slave DNS server, yang kelima atau yang terakhir itu konfigurasi permanen resolver pada Ubuntu client. Nah, masuk ke materi yang pertama. Jadi, kemarin saya membuat server atau DBA-nya itu bertipe master. Nah, apa sih tipe master? Jadi, master itu merupakan local DNS yang aktif, sedangkan slave adalah local DNS backup-nya. Jadi, di sini saya akan membuat server 2 Ubuntu sebagai slave. Jadi ketika si masternya ini mati, maka slave akan menggantikan si server 1 Debian sebagai local DNS-nya. Masuk ke materi yang kedua, yaitu konfigurasi master DNS server. Nah, di sini kita masuk ke dalam pada Debian server. Nah, kita bisa masuk ke cd spasi /etc/bin. Setelah itu kita enter, lalu kita akan masukkan perintah nano spasi name .conf .local. Setelah itu kita bisa enter. Nah, di sini saya sudah mengkonfigurasi masternya pada video sebelumnya. Lalu di sini saya akan mentransfer file lokal DNS-nya itu ke slave. Jadi di sini untuk mentransfernya kita bisa ketikkan dari file yang pertama ini, kita enter. Setelah itu kita bisa kita tab, lalu tambahkan allow strip transfer spasi kurung buka 10.10.10.3, lalu kita beri titik koma spasi kurung tutup titik koma. Setelah itu kita bisa pergi ke file yang bawahnya. Lalu ini kita enter, lalu kita tab, lalu kita tambahkan seperti tadi, yaitu allow strip transfer spasi kurung buka spasi 10.10.10.3, lalu kita beri titik koma. Setelah itu kita spasi, lalu tambahkan kurung tutup, lalu kita kasih titik koma lagi. Setelah itu kita bisa ctrl-x, ctrl-y, lalu enter. Lalu di sini kita bisa cek apakah ada error atau tidak pada konfigurasi tadi. Kita bisa ketikkan name strip check conf. Setelah itu kita bisa enter. Jika tidak keluar apa-apa, maka konfigurasinya sudah berhasil. Setelah itu kita bisa konfigurasi lagi dengan ketikan nano spasi db.aza. Setelah itu kita bisa enter, lalu kita seperti yang saya katakan, jika kita mengganti konfigurasi, kita harus mengganti serial number-nya. Ini saya akan menggantinya. Ini serialnya kita ganti menjadi 6. Setelah itu kita bisa ketikkan di bawah sini. Kita bisa enter, lalu kita bisa tambahkan add, lalu kita tab. Setelah itu kita bisa tambahkan in, lalu kita tab lagi, lalu kita tambahkan ns,
Setelah itu kita ketikkan ns2, ini menggunakan kecil, ns2 spasi ns2.asa.com. Setelah itu kita di bawah IP yang ini kita akan tambahkan ns2, lalu kita tab, kita tambahkan in, lalu kita tab lagi, tambahkan a, lalu tab lagi, kita akan menambahkan 10.10.10.3. Setelah itu untuk ini kenapa ditambahkan seperti ini, karena ini adalah IP-nya Ubuntu server. Lalu kita bisa konfigurasi db10 dengan ketika nano spasi db.10. Setelah itu kita bisa enter. Nah, di sini juga sama, kita ganti serialnya menjadi 6. Setelah itu kita bisa tambahkan ns2 pada di bawahnya 2 ini. Kita tambahkan 3, lalu kita tab, kita tambahkan in, lalu kita tab lagi, lalu tambahkan ptr, lalu kita tab lagi, lalu kita tambahkan ns2.asa.com. Setelah itu kita bisa ctrl-x, ctrl-y, lalu kita enter. Kita bisa cek dengan perintah name strip check zone spasi asa.com, lalu spasi db.asa. Setelah itu kita bisa enter. Setelah itu kita bisa cek juga yang db10. Kita bisa ketikkan name check zone spasi 10.10.10.in strip addr.arpa spasi db.10. Setelah itu kita bisa enter. Nah, di sini sudah berhasil. Kita akan merestartnya menggunakan perintah systemctl spasi restart spasi bin 9. Setelah itu kita bisa enter. Masuk ke materi yang ketiga, yaitu konfigurasi /DNS server. Nah, di sini saya sudah masuk pada root dalam Ubuntu server. Kita akan menginstal bin 9, tetapi sebelum itu kita bisa pastikan dia bisa ping google.com. Di sini kita ketikkan ping spasi google.com, lalu kita enter. Nah, di sini sudah berhasil, lalu kita akan langsung install bin 9-nya dengan perintah sudo spasi apt spasi install spasi bin 9, lalu kita enter. Kita tunggu sampai prosesnya selesai ya teman-teman. Nah, jika sudah, kita bisa masuk ke dalam bin 9 dengan ketikan cd spasi /etc/bin, lalu kita enter. Nah, setelah itu kita bisa ketikkan ls, lalu kita enter. Bisa dilihat di sini banyak sekali file yang bisa kita gunakan sebagai template. Kita bisa konfigurasi ke nano spasi name.conf.local, lalu kita bisa enter. Nah, di sini kita bisa ketikkan zone spasi, ini kita enter dulu,
aza.com, lalu kita tutup, lalu spasi, kita beri kurung buka, lalu kita enter. Setelah itu kita tap satu kali, kita tambahkan type Swift. Setelah itu kita bisa tambahkan titik koma, lalu kita enter, lalu kita tap satu kali dan tambahkan file spasi db.aza, lalu kita bisa enter, lalu kita tap lagi, tambahkan master, spasi kurung buka, spasi 10.10.10.3, lalu kita beri titik koma, spasi kurung tutup, titik koma, lalu kita enter, lalu kita beri tanda kurung tutup, lalu titik koma. Setelah itu kita bisa enter, lalu kita tambahkan seperti tadi. Jika sudah, kita bisa ctrl-x, ctrl-y, lalu kita enter. Nah, lalu kita bisa mengeceknya menggunakan perintah name strip check conf. Setelah itu kita bisa enter. Nah, di sini tidak muncul apa-apa, maka artinya konfigurasinya sudah benar. Lalu saya akan mengecek apakah file db.aza dan db.10 sudah ada dengan kita ketikkan ls spasi /var /change /bin. Setelah itu kita bisa enter. Nah, di sini belum ada filenya karena kita belum merestartnya. Kita akan merestartnya menggunakan perintah systemctl spasi restart spasi bin 9, lalu kita bisa enter, lalu kita bisa ketikkan lagi yang tadi, lalu kita enter. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu pengujian master slave DNS server. Di sini kita sudah masuk pada root di Ubuntu client. Kita harus mengkonfigurasi resolver terlebih dahulu dengan ketikkan nano spasi /etc/resolve.conf. Setelah itu kita bisa enter, lalu kita scroll yang di sini, lalu kita bisa tambahkan name server spasi 10.10.10.3 seperti ini ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa ctrl-x, ctrl-y, lalu kita enter. Setelah itu kita bisa ketikkan git spasi ns spasi aza.com. Setelah itu kita bisa enter. Nah, bisa dilihat di sini itu ada server 10.10.10.2 yang berarti menyala. Yang menyala itu masternya. Lalu bagaimana jika kita ingin yang menyala itu slave-nya? Caranya kita tinggal matikan saja Debian servernya. Setelah itu kita bisa ketikkan lagi, lalu kita enter. Nah, di sini dia tidak bisa kita gunakan. Lalu kita akan menggunakan cara lain dengan ketikkan di spasi add 10.10.10.3 spasi aza.com. Setelah itu kita bisa enter. Nah, di sini sudah ya teman-teman. Lalu saya akan nyalakan kembali Debian servernya. Kita bisa cek lagi dengan perintah yang tadi ya teman-teman. Lalu kita enter. Maka di sini sudah benar ya, IP-nya itu 10.10.10.2. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu konfigurasi permanen resolver pada Ubuntu client. Di sini saya sudah masuk pada router Debian server. Jadi di sini saya akan melakukan konfigurasi dengan ketikkan nano
spasi /etc/dhcpd.conf. Setelah itu kita bisa enter, lalu kita bisa cari, lalu pada option domain servernya ini kita hapus, lalu kita ganti menjadi 10.10.10.3, spasi 10.10.10.3. Setelah sudah, kita bisa cetak RLX, cetak RLY, lalu kita enter. Setelah itu saya akan merestartnya menggunakan perintah sistem ctl spasi restart spasi isc script dhcp script server, lalu kita bisa enter. Setelah itu kita akan ke Ubuntu client, lalu saya akan klik pada pojok sini, lalu ke settings. Setelah itu saya akan mematikan yang oranye ini, lalu kita nyalakan kembali, lalu pada terminal kita ketikkan di spasi aza.com. Setelah itu kita bisa enter. Nah, bisa dilihat itu IP master dan slave-nya ini sudah hilang ya teman-teman. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.